channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Gila Karena Ritual bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Nova lalu membuka kunci pintu pagar rumah Ana. Kami lalu segera masuk, nampak halaman rumah Ana yang tidak terurus, kotor dan sangat berantakan. Mungkin karena Nova tidak sempat untuk membersihkannya. Sebulan ini aku tidak sempat ke sini, masih sibuk sekali di rumah, kata Nova sambil membuka pintu rumah Ana. Seperti tahu jalan pikiranku yang bertanya tentang hal itu. Ayo, mari masuk, ajak Nova setelah pintu terbuka. Dengan mengucapkan salam, kami bertiga masuk ke dalam rumah Ana. Bau debu langsung tercium menyengat di hidung. Di sini pun terlihat kotor dan berdebu. Meskipun tidak sekotor di luar, aku melihat sekeliling ruangan di dalam rumah Ana agak terlihat sangat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang menghuninya. Padahal sebelum kami, aku dan Ana pergi ke rumah Abah Adang di Banten. Rumah ini terasa sejuk dan adem. Aku betah sekali jika harus berlama-lama tinggal di sini. Oleh karena itu, aku sering menginap di rumah ini. Kami lalu kemudian menuju ke ruang tamu. Sebentar Nova mengambil lap dari dapur untuk membersihkan sofa yang berdebu. Sebelum kami duduk di atasnya. Mau minum apa? Tanya Nova setelah kami duduk. Tidak usah repot-repot, Pak. Lagian kan kompornya sudah lama tidak dipakai. Kamu yakin kalau masih bisa berfungsi dengan baik? Aku balik bertanya. Nova pun terkekeh. Iya juga sih, katanya. Oh ya, Fa, ini Asti teman kosku. Dia perawat di rumah sakit tempat Ana dirawat. Kataku memperkenalkan Asti kepada Nova. Mereka lalu bersalaman dan saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka masing-masing. Kami berdua kesini memang sengaja mau cari kamu, Fa. Kami ingin dengar dari kamu langsung. Barangkali saja ada yang kamu ketahui tentang Ana sebelum dia masuk ke rumah sakit. Maksudku, apa yang terjadi dengan Ana sebelumnya, sebelum akhirnya dia masuk ke rumah sakit, kataku antusias. Nova menghela nafas panjang, dia lalu menatap kami, aku dan Asti bergantian. Iya, Fa, coba kamu ceritakan pada kami, apa yang kamu ketahui tentang Ana. Kasihan Ana, Fa. Mungkin saja dari cerita kamu nanti, kita bisa memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu Ana, agar segera bisa keluar dari rumah sakit jiwa, kata Asti menimpali. Aku bingung mau mulai ceritanya dari mana, karena sangat panjang. Lagi pula Tante Desi sudah berpesan kepadaku, agar aku tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, kata Nova. Wajahnya terlihat sangat gelisah. Mungkin antara ingin bercerita pada kami, tapi juga sudah berjanji kepada Tante Desi untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang apa yang telah terjadi kepada Ana. Memangnya Tante Desi masih suka datang ke sini, Fa? Tanyaku kemudian. Masih, tapi memang jarang sih. Dan setiap kali Tante Desi datang, dia selalu mewanti-wanti agar aku tidak cerita soal Ana pada siapapun, kata Nova. Aku dan Asti saling berpandangan mendengar perkataan Nova barusan. Berarti kami tidak akan mendengar cerita dari Nova tentang Ana, karena Tante Desi sudah mewanti-wanti agar Nova tutup mulut soal apa yang terjadi kepada Ana. Aku menghela nafas panjang merasa kasihan kepada Ana. Seharusnya dia tidak mengalami hal buruk seperti sekarang. Kalau saja ada salah satu dari keluarganya yang bisa diajak bicara dari hati ke hati.
Maaf sebelumnya, Fa. Hubungan kamu sama Ana apa ya? Karena kan selama ini meskipun kita sering ketemu dan ngobrol bareng di sini, tapi seingatku kita tidak pernah tanya-tanya soal pribadi. Ana juga tidak pernah cerita siapa kamu ke aku. Aku bertanya kepada Nova. Aku sama Ana itu sepupu. Kami sama-sama keponakan Tante Desi. Tante Desi itu anak bungsu kakak sama nenekku. Orang tua Ana sama orang tuaku sama-sama sudah meninggal semua. Jadi tinggal Tante Desi itulah keluarga kami yang dituakan, kata Nova menjelaskan. Aku mangut-mangut mendengar penjelasan dari Nova. Apa tidak sebaiknya kamu berunding lagi dengan Tante Desi soal Ana, Fa? Kasihan dia, Fa, kalau terlalu lama tinggal di rumah sakit jiwa. Belum lagi nanti perutnya semakin besar, kataku menyarankan. Entahlah, Mah, aku juga bingung. Di satu sisi aku kasihan sama Ana, tapi di sisi yang lain aku tidak berani bilang ke Tante Desi. Dia itu orangnya keras, mirip sekali sama Ana. Kalau punya kemauan harus kesampaian, semua perintahnya harus dituruti, kata Nova. Matanya menerawang jauh, terlihat sekali kalau dia sedang di posisi yang serba salah. Jadi kapan lagi Tante Desi akan kesini, Fa? Aku ingin ketemu sama dia. Aku ingin coba ngomong ke dia soal Ana. Siapa tahu Tante Desi mendengar ucapanku, kataku mengiyakan. Tidak tahu juga ya, Mah. Biasanya sih sebulan sekali dia datang. Ini sudah lebih sebulan belum ada kabar dari Tante Desi, kata Nova. Oh begitu. Aku boleh minta nomor HP-mu tidak, Fa? Nanti kalau Tante Desi datang, aku tolong dikabari ya, kataku kemudian. Nova lalu kemudian memberitahukan nomor HP-nya kepadaku. Kami berbincang sampai menjelang zuhur. Setelah itu aku dan Asti pamit untuk pulang. Ketika melewati kamar Ana, aku tiba-tiba merinding. Bulu kuduku meremang, entah kenapa. Aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Sangat menyeramkan sekali. Padahal baru beberapa bulan Ana masuk rumah sakit jiwa dan rumahnya tidak ditempati. Bergegas aku menuju pintu depan sambil bergitik. Tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana. Aku salut pada Nova yang berani membersihkan rumah Ana seorang diri. Kamu kenapa, Mah? Tadi aku lihat selama di rumah Ana kayaknya gelisah gitu. Terus bolak-balik memegangi tengkuk, tanya Asti saat kami sudah beberapa meter meninggalkan rumah Ana. Aku merinding, bulu kuduku berdiri, As. Terus waktu pulang lewat depan kamar Ana, seperti ada yang memperhatikan. Entahlah, tapi rumah itu jadi seram sekali menurutku, jawabku menjelaskan. Aku pikir cuma aku saja yang merinding. Ternyata kamu juga ya, Ma, kata Asti sembari terkekeh. Iya, As, rumah Ana sekarang menjadi seram. Padahal sebelumnya sangat sejuk. Aku sampai betah tinggal di sana berlama-lama, jawabku menjelaskan. Menurutmu Tante Desi mau tidak ya berbicara sama kamu, Ma? Tanya Asti. Aku tidak tahu juga sih. Tadi Nova bilang Tante Desi orangnya keras mirip Ana. Kalau memang seperti itu sih bakalan susah, jawabku. Sepanjang perjalanan pulang kami mengobrol tentang Ana. Kami benar-benar merasakan kasihan padanya dan ingin membantu Ana agar bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kalau memungkinkan malah agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. As, kita cari makan dulu yuk. Perutku sudah lapar sekali nih, kataku kemudian. Mau nyari makan apa, Ma? Tanya Asti. Makan mie ayam bakso saja yuk. Sepertinya seger nih. Boleh-boleh. Kami lalu mencari warung bakso di sepanjang jalan yang kami lalui. Assalamualaikum, Ma. Tante Desi ada di rumah Ana sekarang. Kamu jadi mau ketemu dia tidak? Nanti aku sampaikan. Bunyi pesan Nova via WA. Setelah 10 hari aku dan Asti mendatangi rumah Ana. Aku sedang mengobrol dengan Asti di kamar kosku. As, Tante Desi sedang ada di rumah Ana. Nih,
Nova WA, kataku pada Asti sambil memperlihatkan pesan WA dari Nova. Asti lalu kemudian membacanya. Kamu jadi mau nemuin Tante Desi, Ma? Tanya Asti setelah selesai membaca pesan Nova. Iya, kamu mau menemani aku? Aku balik bertanya. Kapan, Ma? Tanya Asti. Besok Sabtu, kamu dites tidak? Aku kan libur setiap 1 minggu. Jawabku. Nanti ya, coba aku lihat jadwal dulu. Kata Asti, dia lalu membuka-buka HP-nya. Iya, aku libur, katanya kemudian. Ya sudah, kita berangkat Sabtu pagi seperti waktu itu ya. Asti mengangguk. Iya, Fa, aku ingin bertemu dengan Tante Desi. Tolong bilang ke dia ya. Oke, nanti ku sampaikan. Kapan kamu mau ke sini? Tanya Nova dalam WA. Besok Sabtu, aku pas libur hari itu. Tante Desi masih ada kan? Jawabku. Masih kok. Tante Desi bilang mau agak lama di sini. Katanya mau ada yang dia urus. Tidak tahu mau mengurus apa. Baiklah, sampai ketemu besok Sabtu ya, Fa. Makasih sebelumnya. Memangnya apa yang mau kamu omongin ke Tante Desi, Ma? Tanya Asti setelah dilihatnya aku tidak lagi saling berkirim pesan WA dengan Nova. Aku mau kasih tahu ke Tante Desi apa yang sudah kami lakukan waktu di rumah Abah Adang. Aku juga mau kasih tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Ana sampai dia nekat minta tolong ke Abah Adang. Memangnya apa yang sudah kalian lakukan di rumah Abah Adang? Tanya Asti. Dia menatapku dengan pandangan mata yang penasaran. Ah, mau tahu aja kamu, kataku menggodanya. Besok saja, pas ada Tante Desi aku ceritanya, biar tidak mengulang-ulang, kataku kemudian. Ih, masih lama, keburu aku mati penasaran tahu. Ayolah, Ma, apa susahnya sih cerita sekarang? Kata Asti sembari memegang tanganku. Lalu kemudian aku pun hanya tersenyum. Oke, aku ceritakan sekarang deh, daripada kamu nanti mati penasaran, kataku sambil terkekeh. Aku pun lalu menceritakan apa yang kami lakukan saat pergi ke Banten, dari mulai berangkat diantar oleh ojek yang dicarikan oleh Om Hasan, suami dari Tante Desi, sampai kami tiba di ujung jalan aspal. Lalu 3 pesan dari tukang ojek yang mengantar kami, agar kami tidak melanggar salah satu dari pesan itu. Asti menatapku tidak berkedip, sepertinya dia sangat tertarik mendengarkan ceritaku. 3 pesan yang tidak boleh dilanggar itu apa saja, Ma? Tanya Asti. Aku pun menarik nafas panjang. Kata bapak tukang ojek itu, selama dalam perjalanan kami tidak boleh menengok ke belakang. Jawabku. Memangnya kenapa, Ma? Tanya Asti memotong ceritaku. Mana aku tahu. Sudah, kamu diam dulu sampai aku selesai cerita, baru kamu tanya. Kataku setengah meledek. Lalu kemudian Asti pun manggut-manggut. Oke, lanjutkan saja, Ma. Selama dalam perjalanan kami tidak boleh bertanya tentang apapun yang kami lihat. Padahal waktu dalam perjalanan itu banyak sekali yang ingin aku tanyakan kepada bapak ojek yang memboncengkanku. Tapi karena ingat pesan yang tidak boleh dilanggar, aku hanya diam penasaran. Dan yang ketiga, selama dalam perjalanan tidak boleh meludah sembarangan. Aku menarik nafas panjang setelah selesai bercerita. Waktu dalam perjalanan, banyak hal yang aneh yang aku lihat. Tapi aku tidak berani tanya, kataku lagi. Hal aneh yang gimana maksudnya yang kamu lihat? Tanya Asti penasaran. Coba saja kamu berpikir, sepanjang jalan menuju ke rumah Abah Adang, jalan yang kami lalui berupa jalanan beraspal. Padahal di kiri kanan jalan itu berupa jurang yang curam. Dan jalan itu cuma cukup untuk lewat sepeda motor. Bagaimana caranya orang bikin jalan itu? Kalau alat berat saja tidak mungkin bisa lewat. Asti pun manggut-manggut. Iya juga ya, katanya. Terus apalagi yang kamu pikir aneh? Tanya Asti. Di sepanjang jalan yang kami lalui, tidak satupun aku melihat ada bangunan rumah. Masa iya sih bikin jalan aspal di sepanjang jalan, tapi tidak ada rumah penduduk? Terus gunanya jalan itu untuk apa coba? Ujarku lagi. Di sepanjang jalan yang mana? Itu kan ada rumah Abah Adang, kata Asti. Justru itu anehnya.
Masa iya sih bikin jalan cuma untuk sampai ke rumah Abah Adang saja? Dan yang bikin aneh lagi, untuk sampai ke rumah Abah Adang, kami harus menyeberang jembatan yang di bawahnya ada sungai yang dalam. Kataku sambil bergidik, membayangkan saat jalan di atas jembatan untuk menyeberangi sungai itu. Iya juga ya, kenapa Abah Adang tidak bikin rumah di dekat jalan aspal itu saja? Kenapa harus sampai ke tempat yang jauh? Kata Asti. Nah itu dia, dan kamu tahu tidak As, rumah Abah Adang itu termasuk rumah yang mewah. Aku melihat semua perabot yang ada di rumahnya berharga mahal. Aneh gak sih? Bikin rumah mewah di tengah hutan, terus bagaimana caranya membawa bahan bangunan dan materialnya untuk bisa sampai ke sana coba? Ujarku masih keheranan. Mungkin ada jalan lain selain jalan yang kamu lewati, Ma, kata Asti. Aku juga tadinya mikir begitu, karena kami kan sampai pas malam, tapi waktu siang hari kami pulang, kan aku bisa lihat sekeliling dengan jelas. Tidak ada satupun rumah yang kulihat selain rumah Abah Adang. Terus di sekeliling rumah itu hutan semua. Kataku lagi. Ih, seram amat ya. Untung kalian bisa pulang lagi, kata Asti. Itu sih belum seberapa As, kataku lagi. Maksudnya? Tanya Asti penasaran. Aku lalu menceritakan saat pertama aku masuk ke rumah Abah Adang. Semua ruangan dindingnya ada lukisan ular besar. Bahkan di dalam kamar sekalipun ada banyak kamar yang terkunci, padahal yang kulihat hanya ada 3 orang penghuni rumah itu. Abah Adang, Pak Engkus, dan seorang perempuan tua yang menyajikan hidangan. Asti kulihat bergidik mendengarkan ceritaku. Ih, itu demit kali ya, serem amat, kata Asti. Aku tidak tahu juga As, aku heran saja. Kok iya, Ana tidak takut datang ke tempat seperti itu, ujarku lagi. Terus apa yang kalian lakukan di rumah itu begitu kalian sampai? Tanya Asti lagi. Aku lalu bercerita dari awal datang sampai kami dibawa masuk ke ruang kerja Abah Adang. Ana diberi sesuatu yang disebut dengan apel jin, dan sampai aku pun pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi waktu aku pingsan. Tahu-tahu pas aku bangun sudah di dalam kamar, kataku menjelaskan. Tiba-tiba Asti terkaget. Tentu saja aku merasa heran, karena menurutku tidak ada hal yang lucu yang harus ditertawakan. Kamu kenapa ketawa As? Tanyaku heran. Aku juga pasti bakalan pingsan kalau aku ada di sana seperti kamu, katanya masih sambil terkekeh. Lalu kemudian kami pun tertawa bersama. Hingga pukul 11 malam kami bercerita tentang keadaan Ana. Asti lalu kembali ke kamar kosnya dan aku pun beranjak tidur. Hari Minggu pukul 8 pagi, aku dan Asti sudah berangkat menuju ke rumah Ana. Sebelumnya aku sudah memberitahu Nova jika akan datang pagi ini. Sesampainya di rumah Ana, kami disambut oleh Tante Desi dan Nova. Hai Rama, apa kabar? Sambut Tante Desi sembari memelukku. Begitu aku dan Asti masuk ke rumah Ana. Alhamdulillah sehat Tante, jawabku sambil membalas pelukannya dan mencium tangan kanannya. Ini Asti Tante, teman satu kosku. Dia kerja di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat, kataku memperkenalkan Asti. Tante Desi dan Asti lalu saling bersalaman dan menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu kami berempat duduk di ruang tamu, lalu saling berbasa-basi menanyakan kabar masing-masing. Nova bilang kamu ingin ketemu Tante. Apa ada yang akan kamu bicarakan dengan Tante, Ma? Tanya Tante Desi begitu kami sudah selesai berbasa-basi. Aku pun menarik nafas panjang. Iya Tante, aku ingin membicarakan soal Ana, jawabku hati-hati. Khawatir jika kata-kataku akan menyinggung perasaan Tante Desi. Apa yang ingin kamu bicarakan soal Ana, Ma? Tanya Tante Desi. Maaf Tante, aku bukannya mau lancang mencampuri urusan keluarga Tante. Aku cuma kasihan lihat Ana. Aku ingin Ana bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit, ujarku menjelaskan. Tidak apa-apa, Ma.
Tante juga merasa sangat kasihan sama Ana. Dia itu kan keponakan Tante juga, jawab Tante Desi. Kalau boleh saya tahu, apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Ana sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa, Tante? Tante Desi menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya berubah menjadi sedih. Tante sih tidak tahu pasti, Mah. Kan Tante tidak tinggal di sini. Tante hanya dapat cerita dari Nova tentang Ana, karena dia yang menemani Ana tinggal di rumah ini. Sebelum akhirnya Ana masuk ke rumah sakit jiwa, jawab Tante Desi. Apa Nova boleh bercerita pada kami, Tante? Tanyaku lagi. Tante Desi pun mengangguk. Iya, boleh, silakan saja, jawab Tante Desi. Meskipun pada awalnya Tante yang melarang dia agar tidak bercerita pada siapapun tentang Ana, karena terus terang awalnya Tante yang melarang dia agar tidak bercerita pada siapapun tentang Ana, karena terus terang saja Tante merasa malu dengan apa yang sudah Ana lakukan. Fah, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Ana selama kamu tinggal di sini, biar kita semua mendengar apa yang sebenarnya telah terjadi, kata Tante Desi. Nova lalu bercerita apa yang telah terjadi dengan Ana selama dia menemani Ana di rumah ini. Nova berkata setiap hari pukul 12 tengah malam Ana selalu membakar kemenyan dan dupa di kamarnya. Tidak lama setelah itu terdengar suara tangisan dari kamar Ana. Awalnya Nova hanya bertanya-tanya saja dalam hati, apa sebenarnya yang sudah Ana lakukan di kamarnya. Lalu mengapa Ana menangis, kenapa dia, apa yang sudah terjadi dengan Ana 3 malam berturut-turut. Nova mendengar suara Ana menangis di kamarnya. Namun saat dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Ana menangis pada keesokan harinya, Ana pun hanya terdiam, tidak pernah menjawab pertanyaan dari Nova. Tentu saja hal itu membuat Nova menjadi curiga dan merasa penasaran. Setiap pagi saat keluar dari kamar, Ana terlihat kusut dan rambutnya berantakan. Wajahnya layu dan badannya terlihat lemah. Maka pada hari ke-6 Nova menginap di rumah Ana. Dia sengaja mengambil kunci kamar Ana dan menyembunyikannya, sehingga Ana tidak bisa mengunci kamarnya dan Nova bisa masuk ke kamar Ana. Benar saja saat terdengar suara Ana menangis pada tengah malam, perlahan Nova membuka pintu kamar Ana. Betapa terkejutnya dia saat melihat apa yang tengah terjadi dengan Ana. Nova melihat Ana sedang digauli oleh seekor ular yang sangat besar berwarna hitam. Di kamar Ana terlihat bekas dupa dan kemenyan yang baru saja dibakar. Baunya sangat menyengat hidung. Namun di sini Nova tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat ketakutan. Buru-buru ditutupnya kembali pintu kamar Ana dan dia bergegas masuk ke kamarnya dengan nafas yang tersengal-sengal karena saking terkejutnya dan takut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Nova segera beranjak tidur menutupi seluruh badannya dengan selimut. Seperti itu cerita dari Nova. Itu kejadian seminggu sebelum Ana masuk rumah sakit jiwa. Astagfirullahalazim. Aku dan Asti mengucap istighfar bersamaan. Seperti hal yang tidak masuk akal, pasti sangat mengerikan. Jangankan wujud ular aslinya, hanya sekedar lukisan saat di rumah Abah Adang saja pun aku sangat ketakutan. Terus setelah malam itu, kamu ngomong gak sama Ana kalau kamu lihat apa yang terjadi semalam? Tanyaku kemudian. Iya, aku cerita ke Ana soal itu. Ana tentu saja kaget. Tadinya dia berusaha mengelak. Dia bilang mungkin aku salah lihat. Tapi setelah aku bercerita dengan sangat rinci apa yang terjadi di kamarnya, baru Ana mengakui semuanya, jawab Nova. Terus Ana bilang apa? Tanyaku penasaran. Ana bercerita kalau dia sudah pergi ke Banten untuk minta tolong seorang dukun agar pacarnya mau menikahi dia karena dia sudah hamil. Sejak malam pulang dari Banten, Ana selalu digauli oleh ular besar itu.
Ujar Nova menjelaskan. Ya Allah, betapa mengerikannya jika bersekutu dengan iblis. Kita harus mau menuruti semua yang sudah menjadi persyaratan agar permintaan kita terkabul. Padahal yang bisa mengabulkan semua permohonan yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan iblis atau dukun atau yang lainnya. Waktu kalian ke Banten itu kemana dan ngapain, mah? Tanya Tante Desi. Seperti kata Nova tadi, Tante, kami ke rumah dukun. Namanya Abah Adang. Ana meminta tolong agar Ridwan mau menikahi dia karena Ana sudah hamil. Tapi aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan Ana sama Abah Adang waktu pergi pagi harinya karena aku tidak boleh ikut sama Abah Adang. Ujarku menjelaskan. Aku lalu menceritakan apa yang sudah kami lakukan saat berada di rumah Abah Adang. Aku juga menceritakan semua keadaan rumah Abah Adang, tentang rumahnya yang mewah tapi berada di tengah hutan, tentang banyaknya kamar yang ada di rumah itu padahal hanya 3 orang penghuninya, juga tentang lukisan ular di setiap ruangan, sangat menyeramkan sekali. Aku juga menceritakan saat Ana pergi beberapa jam lamanya pada keesokan harinya. Dan ketika aku tanyakan dia pergi kemana, Ana bilang dia dibawa oleh Abah Adang ke sebuah goa untuk menemui seekor ular besar. Aku menceritakan apa yang kudengar dari mulut Ana saat kami sedang berada dalam kapal waktu dalam perjalanan pulang. Di dalam goa Ana disuruh melempar sebutir telur ke mulut ular itu. Jika bisa pas masuk mulutnya, itu tandanya keinginan Ana akan terkabul dan Ana bisa melakukannya. Tante Desi dan Nova kulihat terkejut dengan apa yang baru saja aku ceritakan. Wajar saja, pastilah mereka merasa aneh, sama dengan sepertiku waktu itu. Kenapa Ana tidak bercerita kepada Tante kalau dia hamil? Coba kalau dia mau cerita, pasti akan Tante carikan jalan keluarnya, kata Tante Desi seolah menyesali semua yang telah terjadi kepada Ana. Aku sudah pernah bilang ke Ana, Tante, agar cerita saja soal ini ke Tante. Tapi kata Ana dia takut, tidak enak kalau harus melibatkan orang lain ke dalam masalahnya, kataku menjelaskan. Padahal kan Tante bukan orang lain. Sejak kedua orang tua Ana meninggal, ya Tante inilah yang jadi penggantinya, kata Tante Desi dengan suara parau. Pasti dia sedang menahan tangisnya. Sebentar kemudian Nova beranjak dari duduk dan pergi ke dapur. Tidak lama dia sudah kembali dengan membawa nampan berisi 4 gelas air bening. Dia lalu memberikannya kepada Tante Desi. Diminum, mah, As, kata Nova kepadaku dan Asti. Kami pun lalu mengambil dan meminumnya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Tante? Tanya Nova. Entahlah, Tante belum bisa berpikir. Mungkin kamu ada ide, mah? Tanya Tante Desi kepadaku. Aku dan Asti saling berpandangan, lalu aku memberi kode kepadanya agar dia saja yang mengutarakannya. Maaf sebelumnya, Tante. Menurut kami, apa tidak sebaiknya kita mencoba memanggil Ustadz agar meruqyah Ana? Semoga saja setelah diruqyah, Ana akan berlangsung sehat dan sembuh seperti sedia kala lagi, kata Asti. Iya sih, tapi Tante tidak tahu di mana tempat Ustadz yang bisa meruqyah, jawab Tante Desi. Kalau memang Tante mau, nanti aku bisa memberitahukan Pak Ustadz agar beliau bersedia meruqyah Ana di rumah sakit. Kebetulan di kampungku ada, Tante, kata Asti. Tante Desi memandang Nova. Gimana menurut kamu, Fa? Tanya Tante Desi. Aku sih terserah Tante saja, jawab Nova. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Tante Desi menyetujui usulan kami untuk meruqyah Ana di rumah sakit. Jadi kapan bisa dilakukan ruqyahnya? Tante Desi bertanya. Aku tanyakan dulu sama Pak Ustadznya ya, Tante. Kapan beliau bisa datang ke rumah sakit? Karena beliau juga sibuk, jawab Asti.
Kami lalu membicarakan tentang rencana untuk melakukan ruqyah kepada Ana. Setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku dan Asti pamit pulang. Aku berjanji akan segera menghubungi Nova jika sudah ada kabar dari Pak Ustadz. Kapan tepatnya akan melakukan ruqyah pada Ana. Sampai di tempat kos, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berganti pakaian dan mengambil air wudhu lalu mengerjakan sholat. Karena waktu zuhur sudah terlewat beberapa menit saat kami masih di jalan tadi. Singkatnya aku merebahkan badan di kasur setelah selesai sholat. Mataku menatap langit-langit kamar, teringat kembali cerita Nova tadi tentang Ana. Kasihan sekali Ana mengalami hal mengerikan setelah pulang dari rumah Abah Adang. Bukannya solusi yang dia dapat malah membuatnya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Semoga saja Asti segera bisa menghubungi Ustadz yang bisa meruqyah Ana di rumah sakit. Kasihan juga jika Ana harus terlalu lama tinggal di rumah sakit jiwa. Mah, Rama, terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Aku beranjak dari depan menuju pintu. Pintu kubuka, nampak Bu Marni, ibu kos di depan pintu. Ada apa, Bu? Tanyaku kemudian. Ibu mau ngantar ini, tadi ibu bikin banyak, kata Bu Marni seraya menyodorkan sepiring kue bolu kukus. Bu Marni memang rajin membuat kue. Kami yang kos di rumahnya sering diberi hasil karyanya. Aku pun menerima piring berisi kue bolu kukus dari Ibu Marni. Makasih ya Bu, masuk dulu Bu, ajakku lalu mempersilahkan Bu Marni untuk masuk. Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sama Asti sering pergi berdua kalau hari Minggu, kata Bu Marni setelah kami duduk di lantai. Iya Bu, kami ke rumah teman, ada masalah yang sedang kami urus, jawabku. Masalah apa, Mah? Tanya Bu Marni penasaran. Aku lalu menceritakan tentang keadaan Ana, tapi hanya sebatas dia yang dirawat di rumah sakit. Hal yang lain yang aku ketahui dan dengar dari cerita Nova tentu saja tidak kuceritakan. Bu Marni manggut-manggut mendengarkan cerita dariku. Kasihan juga temanmu itu, Mah, ujar Bu Marni. Iya Bu, makanya kami sedang berusaha untuk menghubungi Ustadz yang mau meruqyah Ana di rumah sakit. Asti bilang tetangganya ada yang bisa meruqyah. Jawabku menjelaskan. Jauh amat di kampung Asti, di sini juga ada Ustadz yang bisa meruqyah. Teman ibu juga pernah ruqyah di sana. Ibu yang ngantar waktu itu, kata Bu Marni. Beneran Bu? Kalau begitu kebetulan, jadi tidak usah menunggu lama-lama, jawabku kegirangan. Aku lalu menelpon Asti agar datang ke kamar. Bu Marni lalu kemudian memberitahu alamat Ustadz tersebut. Sore harinya aku dan Asti berangkat ke rumah Ustadz itu. Beruntung Pak Ustadz ada di rumah. Kami lalu mengutarakan maksud kedatangan kami dan menceritakan tentang Ana sampai sedetail-detailnya. Aku kemudian menelpon Tante Desi dan dia yang berbicara langsung dengan Pak Ustadz. Disepakati besok pagi pada jam besuk Pak Ustadz akan meruqyah Ana di rumah sakit. Setelah itu kami pun pamit untuk pulang. Singkatnya pada keesokan harinya Pak Ustadz, Tante Desi dan Nova datang ke rumah sakit jiwa. Asti yang mengabari, aku tentu saja tidak dapat datang karena harus bekerja. Melalui video yang Nova kirimkan, aku bisa menyaksikan seperti apa proses ruqyah itu berlangsung. Nampak dalam video Ana menjerit histeris dengan mengatakan ular-ular berulang kali. Dengan mimik wajah yang sangat ketakutan, terlihat Tante Desi beberapa kali menyeka air matanya sambil berusaha memeluk Ana yang tengah histeris.
Nova mengatakan proses ruqyah itu memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih. Kata Pak Ustadz tidak cukup hanya sekali. Beliau berjanji setiap hari akan datang pada jam besuk untuk melakukan ruqyah pada Ana. Singkatnya, setelah selama 10 hari Ana diruqyah, keadaannya kini berlangsung membaik, kesehatannya pun berlangsung pulih. Aku hanya bisa melihat proses ruqyah itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat aku libur bekerja, Ana mulai mengenali siapa saja yang datang menjenguknya. Aku memang mengabarkan tentang keadaan Ana kepada teman-teman kantor setelah Ana menjalani ruqyah. Mereka mendoakan agar Ana bisa segera sembuh dan kembali bekerja seperti semula. Selama 2 minggu Pak Ustadz datang ke rumah sakit jiwa setiap hari untuk melakukan ruqyah pada Ana. Dan tepat 2 minggu itu Ana dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit jiwa. Dia diperbolehkan untuk pulang. Tante Desi juga meminta tolong kepada Pak Ustadz agar beliau bersedia ikut ke rumah Ana untuk melihat keadaan rumah itu. Karena selama Ana masuk rumah sakit jiwa, rumah itu tidak berpenghuni. Pak Ustadz lalu meminta Ana untuk membuang semua benda yang telah ditanam di rumahnya pemberian dari Abah Adang. Aku ikut membantu membersihkan kamar Ana yang tidak ditempati selama Ana di rumah sakit jiwa. Membuang semua kemenyan dan dupa yang disimpan oleh Ana. Pak Ustadz berpesan agar jangan sekali lagi mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan. Pak Ustadz juga meminta agar Ana melakukan taubatan nasuha, karena Ana telah melakukan syirik, yang mana hal itu adalah merupakan sebuah dosa besar yang tidak terampuni jika tidak segera bertobat. Mbak Ana, jangan sampai mengulangi hal itu lagi ya. Jadikan semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesembuhan pada Mbak Ana. Nasihat Pak Ustadz sebelum beliau pamit pulang. Ana menangis sesenggukan sembari mengucap istighfar berkali-kali. Tante Desi pun memeluknya dengan erat. Insya Allah saya tidak akan melakukannya lagi Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sehingga saya bisa kembali sembuh dan keluar dari rumah sakit, kata Ana di sela-sela isak tangisnya. 2 jam lamanya Pak Ustadz berada di rumah Ana. Setelah itu beliau pun berpamitan untuk pulang. Aku dan Asti menyusul kemudian. Singkatnya 1 bulan kemudian Ana sudah kembali bekerja lagi. Kami pun menyambutnya dengan sukacita. Ana hadir di tengah-tengah kami lagi. Di antara kami tidak ada yang membicarakan tentang kehamilannya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Ana yang tidak perlu kami ikut campur mengurusinya. Tante Desi meminta Nova untuk tinggal bersama Ana, agar saat Ana akan melahirkan ada orang yang bisa menolongnya. Dan selesai. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Semoga dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa sesulit apapun kita mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menyekutukannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.